Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pagi hari ini dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan senang hati, bahagia, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Yuk anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 9, subtema 1. Pagi hari ini kita akan belajar tentang letak astronomis dan kenampakan alam Indonesia. Anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan letak astronomis. 2. Siswa dapat menentukan letak astronomis Indonesia. 3. Siswa dapat menentukan letak astronomis daerah tempat tinggalnya. 4. Siswa dapat menyebutkan kenampakan alam daratan. 5. Siswa dapat menyebutkan kenampakan alam perairan. Dan yang keenam adalah siswa dapat membedakan kehidupan masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah. Kita mulai. Letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Garis bujur yaitu garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi dan membagi menjadi dua, yaitu garis bujur timur dan garis bujur barat. Garis bujur 0 derajat di kota Greenwich, Inggris, London, sebagai dasar pedoman waktu GMT, Greenwich Mean Time. Fungsi dari garis bujur adalah menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Garis lintang yaitu garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Fungsinya untuk menentukan perbedaan zona iklim di permukaan bumi, seperti iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin kalau di kutub. Garis lintang 0 derajat disebut garis khatulistiwa atau ekuator, yaitu garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan selatan. Karena Indonesia dilalui garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di mana letak astronomis Indonesia? Yuk, sekarang Bu Us tunjukkan apa itu garis lintang. Nah, garis lintang adalah garis yang melintang atau garis yang horizontal dalam peta di gambar peta Indonesia ini. Kemudian garis bujur, garis yang vertikal dari atas ke bawah. Nah, ini makanya garis lintang 0 derajat Indonesia dilalui garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Maka daerah Indonesia nanti terletak di antara lintang utara dan lintang selatan. Karena garis bujur 0 derajat di Greenwich, Inggris, yang itu letaknya adalah di sebelah barat Indonesia, maka Indonesia ada di sebelah timur garis Greenwich. Maka letak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujur, nanti kita berada di garis bujur timur, tidak ada wilayah yang ada di bujur barat. Nah, melihat dari peta ini, letak astronomis Indonesia adalah pada garis 6 derajat lintang utara, dilihat dari pulau yang paling utara, Pulau W. Kemudian
ditarik garis, maka ada terletak di garis 6 derajat lintang utara. Kemudian lintang selatan itu adalah pulau yang paling selatan adalah Pulau Rote. Di sini ada di 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur. 95 derajat bujur timur ini ditarik dari yang paling garis yang paling di atas di bujur timur, 95 derajat bujur timur. Ini di Pulau W juga. Kemudian yang paling timur ini ada di bujur timur di garis 141 derajat bujur timur, yaitu di Provinsi Papua. Nah, ini. Maka Indonesia terletak di 95 derajat. Jadi pulau yang paling barat itu ada di Pulau W, terletak di 95 derajat bujur timur. Kemudian yang paling timur itu ada di 141 derajat, terletak ini adalah di Papua. Kemudian di mana letak astronomis daerah kita, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu terletak di antara 7 derajat 15 lintang selatan sampai 8 derajat 15 lintang selatan, dan garis 110 derajat 5 bujur timur sampai 110 derajat 4 bujur timur. Batas wilayahnya yaitu ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas wilayahnya sebelah timur ini ada berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Klaten. Kemudian sebelah baratnya adalah Kabupaten Purworejo. Sebelah utara adalah Magelang. Kemudian sebelah selatannya adalah Samudra Hindia. Kenampakan alam wilayah daratan. Dataran tinggi. Ciri dari dataran tinggi memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian udaranya sejuk. Pertanian dibuat terasiring. Jarang terjadi hujan. Nah, ini adalah contoh dari dataran tinggi. Kemudian dataran rendah. Cirinya ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Tanahnya relatif datar, memiliki tanah yang subur dan dijadikan pemukiman. Memiliki tekanan udara yang tinggi dibandingkan dataran tinggi. Nah, ini contoh adalah dataran rendah, dijadikan pemukiman. Pantai. Cirinya pantai memiliki garis pantai yang permanen. Ini batas antara daratan dan laut. Kemudian tanahnya berpasir, memiliki muara. Nah, ini contohnya pantai. Pegunungan. Cirinya memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut, memiliki udara yang sejuk dan segar, sebagai daerah pelindungan hewan dan tumbuhan. Nah, ini contohnya pegunungan. Kenampakan alam wilayah daratan yang lain adalah tanjung. Tanjung adalah letaknya menjorok ke daratan. Tanjung yaitu letaknya menjorok daratan yang menjorok. Kenampakan alam wilayah daratan tanjung. Cirinya bahwa tanjung ini letaknya menjorok ke lautan. Jadi daratan yang menjorok ke lautan. Biasanya digunakan berlabuh kapal dagang. Nah, ini contohnya adalah
tanjung atau semenanjung. Gunung, ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter. Nah, ini adalah gunung. Paling puncak dari pegunungan itu adalah gunung. Nah, kita lanjutkan kenampakan alam wilayah perairan. Danau, cirinya dataran yang luas, cekung, dan berisi air, dikelilingi daratan, terbentuk dan berasal dari letusan Gunung Merapi atau gerakan tanah. Nah, ini contoh dari danau. Sungai, cirinya airnya mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah, memiliki bentuk yang memanjang, berkelok, dan bercabang. Sungai, nah ini adalah sungai. Kenampakan alam wilayah perairan yang lain adalah teluk. Ciri-cirinya lautan yang menjorok ke daratan. Nah, ini lautan yang menjorok ke daratan. Selat, cirinya lautnya sempit dan berada di antara dua pulau, terletak di antara dua permukaan daratan. Nah, ini selat antara pulau, pulaunya nggak terlalu lebar tapi sempit. Kenampakan perairan yang lain adalah laut. Cirinya kumpulan airnya asin, kumpulan air yang memisahkan daratan dan yang satu dengan yang lain. Nah, ini adalah laut, luas kumpulan air asin yang luas sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan perbedaan kehidupan masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, dari faktor mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi biasanya berkebun, pariwisata, karena biasanya dataran tinggi bisa untuk pariwisata, perladangan. Kehidupan untuk masyarakat di dataran rendah itu biasanya petani, perdagangan, dan industri. Rumah atau tempat tinggal. Untuk di dataran tinggi, bentuk rumahnya pendek, atap dari seng agar menyimpan panas dan menghangatkan. Kemudian untuk masyarakat di dataran rendah, rumah banyak ventilasi, atap genting tanah untuk mengurangi suhu panas. Pakaian, karena di dataran tinggi itu dingin, pakaiannya tebal dan hangat. Untuk dataran rendah, pakaiannya tidak terlalu tebal atau tipis. Nah, ini perbedaan dari kehidupan masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah. Anak-anakku semuanya, sekian pembelajaran pagi hari ini, dan terima kasih anak-anakku sudah menonton video ini, memahami, sehingga nanti dapat kalian pahami dan bermanfaat. Sekian dari Bu Us, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.